Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk menemani malam minggu teman-teman sekalian, saya akan membacakan sebuah kisah mistis dan tragis. Sebuah kisah cinta, duka, lara, tapi selalu saja ada hikmah yang dapat kita ambil. Baik, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ini adalah sebuah kisah dari Mas Arda. Kisah ini bermula pada saat dia nekat meninggalkan hidup lamanya, di mana pada saat itu hatinya sedang sangat hancur karena dihancurkan oleh orang yang sangat dia cintai. Bahkan di jari wanita itu pun sudah dia sematkan cincin pertunangan mereka. Sebut saja wanita itu Siska. Bukan cuma bertunangan, Arda bahkan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk masa depan dia dan Siska, termasuk tempat tinggal yang nekat Arda kredit. Lokasi rumah tersebut pun sengaja dia pilih dekat dengan tempat Siska bekerja. Pikirnya daripada Siska kos, lebih baik mengajukan kredit rumah saja. Toh nantinya di sanalah mereka akan tinggal, pikir Arda saat itu. Singkatnya sudah beberapa bulan Siska tinggal di rumah yang dikredit oleh Arda. Sedikit informasi, Arda dan Siska ini tinggal di kota yang berbeda. Arda di kota hujan, sedangkan Siska di ibu kota. Mereka saling kenal sejak SMA. Arda merupakan adik kelas Siska ketika Siska kelas 3. Arda baru masuk kelas 1 saat itu. Tapi hubungan cinta mereka baru terjadi setelah mereka berdua sama-sama lulus kuliah. Singkatnya di tahun kedua hubungan mereka, Arda memutuskan keluar dari pekerjaannya dan kembali ke kota hujan untuk memulai usaha kecil-kecilan di sana. Dengan modal yang dia kumpulkan selama bekerja, Arda bisa membuka usaha ayam goreng dengan 2 cabang kios. Setelah itu barulah dia beranikan diri untuk kredit rumah. Namun setelah itu, beberapa bulan mereka jarang bertemu karena memang beda kota. Kejadiannya tepatnya Sabtu, Sabtu kelabu. Malam itu di saat Arda pergi ke ibu kota untuk menengok Siska di rumahnya, sengaja Arda tidak memberitahu Siska akan kedatangannya untuk memberikan kejutan yang sudah disiapkannya. Tapi kejutan tinggal kejutan. Pada saat Arda sampai di rumah itu dan dia membuka pintu rumah, betapa kagetnya dia karena melihat orang yang dia cintai sepenuh hati sedang memadu kasih dengan pria lain dalam keadaan tanpa busana. Singkat cerita dari kejadian itu, Arda mendatangi orang tua Siska dan membatalkan semua pertunangannya, tapi dia tidak menceritakan kepada orang tua Siska apa yang menjadi penyebab batalnya hubungan mereka sebenarnya. Arda bilang kalau dia telah berpindah ke lain hati. Biarlah aku yang buruk di mata mereka, tapi biar juga ini menjadi kebaikanku yang terakhir untuk Siska, batin Arda saat itu. Arda lalu menyerahkan semua usahanya kepada orang tua dan adiknya untuk mereka urus dan lanjutkan, seraya meninggalkan sebagian tabungan untuk mereka. Lalu dengan hanya membawa mobil dan pakaian secukupnya, dia meninggalkan semua demi sesuatu yang baru di pulau lain dengan kehidupan barunya. 2 tahun berselang, Arda tinggal di kota sebelah selatan Sumatera. Di penghujung 2020, Arda memutuskan untuk road trip sendiri keliling Sumatera dengan tujuan pertama ke Danau Toba.
Singkat cerita, hari H pun tiba. Arda pun memulai perjalanannya jam 9 malam. Sekitar jam setengah 1 sampailah dia di jalan di mana kiri dan kanannya adalah perkebunan sawit. Karena Arda lewat jalur lintas timur pada saat itu. Lalu ketika sampai di tengah perkebunan sawit yang jangankan rumah atau warung, bohlam lampu penerangan jalan saja tidak ada. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan apa yang ada di depannya. Di ujung tikungan yang cukup tajam, dia melihat seorang wanita sedang berdiri dengan tas dan sebuah koper yang tidak terlalu besar. Wanita itu melambaikan tangannya dari kejauhan. Sebenarnya Arda agak ragu untuk mencoba berhenti. Soalnya di tengah hutan sawit bisa saja ini sebuah modus begal atau sebagainya. Tapi entah kenapa Arda merasa kasihan kepadanya. Lalu dengan tanpa turun, dia mendekati wanita itu dan berhenti di depannya. Lalu dibuka sedikit jendela mobilnya dengan pintu tetap terkunci. Wanita itu lalu mendekat ke jendela mobil dan mulai terlihatlah sosoknya. Seorang wanita berambut sepunggung dengan wajah yang sedikit pucat. Namun kalau boleh dinilai, wajahnya cukup cantik. Pakaiannya rok panjang dan memakai jaket jeans dengan kaos di dalamnya. Lalu dia bertanya, "Bang, bisa tolong saya? Saya mau ke Samosir, tapi saya nggak tahu jalannya." Lalu Arda bertanya ke wanita itu, "Loh, emang kamu naik apa? Kok bisa di sini?" "Aku ditinggal sama pacarku di sini, Bang. Kami berantem tadi, terus dia turunkan aku di sini." Mendengar itu, seketika entah kenapa Arda langsung percaya kepadanya. Mungkin karena merasa iba. "Aku juga mau ke sana. Kalau kamu mau ikut, nggak apa-apa. Ayo masuklah. Kopermu kasih masuk aja di bangku belakang." Seraya Arda membuka kunci pintu mobilnya. Lalu wanita itu pun menaruh koper dan tasnya di belakang, dan dia pun duduk di samping Arda. Arda lalu melanjutkan perjalanan. Dari obrolan singkat mereka, diketahui wanita ini bernama Hana. Selama perjalanan, dia lebih banyak diam dan tertunduk. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, mereka sampai di kota Pekanbaru. Karena lelah, Arda pun memutuskan untuk mencari penginapan untuk bermalam dulu. Barulah besok pagi melanjutkan perjalanan. "Hana, kita istirahat dulu ya. Saya ngantuk. Kita cari penginapan. Saya pesan 2 kamar, kamu 1, saya 1 ya." Tapi jawaban Hana membuat Arda terkejut. "Kita 1 kamar saja, Bang, gak apa-apa. Nanti abang bayarnya mahal. Saya gak punya uang, Bang." "Wah, jangan Han, tabu ah. Udah gak apa-apa, abang bantu kamu ikhlas kok. Biarpun aku jomblo, tapi aku masih tahulah batasannya." "Ya sudah, terserah abang. Hana malu Bang sama abang." "Iya, sama-sama, gak apa-apa Han." Setelah itu, Hana kembali tertunduk dan dia membisu lagi. Ya, selama perjalanan, Hana tidak pernah berbicara kalau tidak ditanya. Dan ketika Arda berhenti untuk makan siang dan isi bensin pun, dia tidak pernah turun, bahkan untuk ke kamar kecil pun dia nggak pernah. Arda pikir mungkin Hana malu atau bagaimana. Tapi tetap selalu Arda belikan makanan dan diantar ke dalam mobil. Sebuah penginapan kecil di kota Pekanbaru pun didapat, lalu diajak Hana turun. Dan ketika sampai di depan resepsionis, Arda memesan 2 kamar. "Yang 1 tamunya belum datang ya Pak? Kuncinya mau Bapak bawa?" Arda pun merasa aneh dengan pertanyaan resepsionis ini. "Lah Mas, ini tamunya di belakang saya. Masa Masnya nggak lihat? Aneh Masnya ini. Ngantuk apa Mas?" Jawab Arda sambil sedikit terkekeh. "Oh, iya Pak, kalau gitu ini kuncinya. Selamat beristirahat ya Pak." Jawaban resepsionis sedikit terbata-bata dan mengernyitkan dahi seperti penuh tanda tanya. Karena sudah lelah, Arda pun menuju ke kamarnya yang berhadap-hadapan dengan kamar Hana. Arda membukakan pintu kamar Hana dan mempersilahkannya masuk. "Hana, besok kita pergi setelah sarapan ya. Jam 8-an aja mungkin," ujar Arda ke Hana yang hanya duduk di ujung tempat tidur. "Iya Bang,
Makasih ya bang sudah mau bantu saya pulang. Iya, sama-sama. Abang tinggal ya. Kalau ada apa-apa, ketuk aja kamar abang. Iya bang. Jawabannya disertai dengan tatapan kosong dan senyum berat seperti biasa. Dia lalu tertunduk kembali. Arda sempat berpikir bahwa Hana ini kok aneh banget pembawaannya. Muka pucat dan seperti orang yang kosong pikirannya. Tapi Arda selalu berpikiran positif saja. Mungkin dia masih terpukul karena berantem dengan pacarnya. Kurang lebih sama sepertiku posisinya. Tapi kok tega banget pacarnya ninggalin dia di tengah kebun sawit. Kalau bertemu laki-laki itu, saya tonjok mukanya. Geram Arda dalam hati. Besok paginya Arda terbangun sekitar jam 6 pagi. Lalu dia mandi dan bersiap-siap. Setelah selesai, Arda keluar kamarnya dan betapa kagetnya dia ketika melihat Hana sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Sudah bangun ya? Sudah siap berangkat? Iya bang, jawab Hana sambil menunduk. Ya sudah, ayo berangkat. Saat itu Arda skip sarapan karena pikirnya sekalian saja nanti makan siang di jalan. Dan memang saat itu dia masih belum lapar. Sekitar maghrib mereka sampai di Pulau Raja. Arda memutuskan untuk lewat jalan alternatif Jalan Sigura-gura. Jalan memotong untuk mempersingkat waktu. Perkiraan untuk sampai di kota selanjutnya, Porsea, sekitar 2-3 jam kurang lebih. Lalu Arda ambil jalur melewati jalur tele. Jalur yang terkenal dengan tikungannya seperti ular, curam, dan kalau kita lihat, hamparan awan itu ada di bawah kita. Lalu sampailah Arda di jembatan Tanah Ponggol. Setelah itu Arda pun bertanya kepada Hana ke arah mana rumahnya. Iya bang, kita ke sana bang. Hana menunjuk ke arah kanan di perempatan yang di depannya ada gereja besar nan indah. Setelah itu Hana menunjukkan jalan menuju rumahnya dan dia selalu menunjuk dengan tangan tanpa menyebut kiri atau kanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan sebuah rumah dan Hana turun lebih dulu, lalu Arda pun ikut turun. Di teras terlihat Hana mengetuk pintu sambil memanggil. Mak, Mama, ini Hana mak, Hana pulang. Terus begitu sampai sekitar 20 menit, tapi tak ada jawaban dari dalam. Mungkin karena waktu itu sudah sekitar jam setengah 12 malam. Jadi mungkin keluarganya sudah pada tidur. Setelah mencoba cukup lama, Hana tiba-tiba duduk di kursi yang ada di teras itu dan tiba-tiba dia menangis. Lah kok jadi malah nangis? Ujar Arda dalam hati. Lalu setelah Arda mencoba mengetuk beberapa kali, barulah ada jawaban dari dalam. Begitu pintu dibuka, di sana berdiri sepasang lansia yang kira-kira umurnya 60 tahunan dan seorang wanita muda yang berumur sekitar 25 tahunan. Permisi pak, bu, saya Arda. Maaf malam-malam mengganggu. Ini saya mengantar Hana pulang. Tempo hari saya ketemu dia di jalan. Mendengar perkataan Arda, wajah mereka bertiga langsung kaget. Hana? Amang dari mana? Sini masuk, Amang sini. Arda pun ditarik masuk oleh kedua orang tua Hana ke rumahnya. Begitu masuk, Arda melihat Hana lewat di sampingnya dan begitu saja masuk ke dalam kamar yang persis di samping ruang tamu tempat Arda duduk. Tapi anehnya, bapak ibu ini seolah tidak melihat Hana masuk ke kamarnya. Sewajarnya, secara logika, mereka pasti akan memeluk atau menghampiri anaknya. Tapi ini tidak, mereka fokus ke Arda. Amang dari mana? Bagaimana ceritanya bisa sampai ke sini? Arda diberondong pertanyaan oleh orang tua Hana. Lalu Arda pun menceritakan semua kejadiannya runut. Saat Arda sedang bercerita, tiba-tiba ibu dan adik perempuan Hana menangis. Lalu bapak Hana menatap Arda dengan pandangan berkaca-kaca menahan tangis. Selesai Arda bercerita, bapak Hana bilang, "Ya sudah, kamu nginap dulu saja di sini sambil istirahat. Besok pagi kita lanjut ngobrol. Amang pasti sudah capek kan?" Arda pun menyetujuinya.
Setelah bersih-bersih badan, Arda pun tidur di kamar yang disediakan oleh mereka. Keesokan paginya setelah selesai sarapan, sekitar jam 9 pagi, Arda, bapak, ibu, dan adik perempuan Hana duduk di ruang tamu untuk melanjutkan perbincangan semalam yang tertunda. Bapak Hana pun mulai bercerita. Cerita yang membuat Arda kaget bukan kepalang. Jadi ternyata Hana itu sudah meninggal 3 bulan yang lalu karena dibunuh oleh pacarnya. Dan mayatnya dibuang di kebun sawit persis di mana Arda bertemu dengan Hana waktu itu. Awalnya Hana ini hilang kontak dengan keluarganya dan dicarilah pacar Hana untuk dimintai keterangan. Setelah diusut, barulah ngaku bahwa dia telah membunuh Hana. Tapi saat dicari jasadnya di lokasi yang ditunjukkan oleh pelaku, jasad Hana sudah nggak ada. Di sana hanya ada jaket jeans dan sepatu yang dipakai oleh Hana. Kemungkinan mayatnya sudah menjadi mangsa binatang liar, karena di sekitar situ ada jejak-jejak binatang. Mendengar cerita tersebut, Arda pun hampir pingsan. Jadi yang dari kemarin bersama Arda adalah... Dia hanya bisa diam seolah tidak percaya dengan apa yang dia alami. Arda pun ditawari untuk tinggal lagi di sana selama beberapa hari. 3 hari Arda dijamu oleh keluarga Hana dan mereka saling berbagi cerita. Arda pun sempat berjalan-jalan menikmati keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Negeri kepingan surga, anugerah Tuhan, ditemani adik Hana yang bernama Wanda. Sampai pada saat malam Natal, mereka sekeluarga berkumpul dan merayakan Natal dengan hikmat. Mereka berdoa dan mendoakan anaknya Hana yang sudah tiada sambil diiringi air mata. Bahkan terlihat bapak menangis dalam doanya. Arda yang seorang muslim pun turut mendoakan mereka dan Hana dengan caranya sendiri. Besoknya Arda berpamitan kepada mereka. Tak lupa mereka saling bertukar kontak. Sekitar jam 7 malam, Arda memulai perjalanannya lagi dengan tujuan selanjutnya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kembali dia melewati jalur tele. Nah, disinilah kejadian aneh bermula lagi. Seharusnya kalau berangkat jam 7 malam, sampai di kota Sidikalang sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Tapi ini sudah jam 1 malam, Arda belum juga sampai. Dan seolah-olah jalan di depannya ini tidak berujung. Jalanan yang di kiri dan kanannya dikelilingi hutan yang gelap. Di sana, Arda selalu melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan ke mobilnya setiap melewati sosok itu. Anehnya, tidak ada kendaraan lain selain kendaraannya yang melintas di jalan tersebut. Padahal ini jalur yang cukup ramai dilalui oleh pengendara. Mobil berjalan seperti biasa, bensin terus menurun dan kilometer terus bertambah. Tapi kok nggak sampai-sampai. Akhirnya Arda memutuskan menepi dan berucap, "Saya mau pergi, saya mau pulang, tolong jangan ganggu saya, biarkan saya pergi." Setelah dia berucap seperti itu, tiba-tiba kendaraannya mati total. Semuanya mati, lampu mati, mesin mati, tepat di tengah hutan. Tak berapa lama, Arda mencium bau wangi dalam mobilnya. Bukan bau pengharum mobil, karena dia hafal betul dengan wangi parfum mobilnya. Lalu, Arda mendengar suara dari jok belakang. "Abang, jangan pulang. Temani Hana, Bang." Arda pun kaget setengah mati. Ada melihat dari spionnya. Di bangku belakang ada sosok wanita memakai jaket jeans dan kaos compang-camping dengan muka pucatnya. "Abang, temani Hana. Di sini aja. Jangan pergi." Dengan ketakutan dan terbata-bata dan tanpa menoleh ke belakang, Arda bilang, "Hana, tenanglah kamu di alam sana, Han. Abang mau pulang. Kamu sudah pulang ke rumah. Abang doakan kamu tenang di sana ya."
Tidak, abang harus jadi milik Hana. Abang harus temani Hana di sini. Suara Hana berubah. Lalu dengan sisa keberanian Arda, dia bilang, "Kita sudah beda alam, Han. Saya mau jalani hidup saya. Tenanglah kamu di sana, Han." Baru saja Arda selesai berucap seperti itu, tiba-tiba ada tangan dengan kuku-kuku panjang melingkari lehernya dari belakang dan menyekiknya sambil berkata, "Semua lelaki sama, harus mati temani saya." Diiringi tawa yang seram, Arda yang sudah hopeless kemudian melantunkan doa-doa. Beberapa ayat suci dia lantunkan sebisanya. Namun tangan itu masih mencengkeramnya hingga akhirnya dia lantunkan lagi ayat kursi. Akhirnya cekikan itu mengendur dan Arda pun pingsan. Arda lalu tersadar di pagi hari di saat dia mendengar klakson truk dan suara lalu lalang kendaraan. Dia yang baru sadar tanpa pikir panjang langsung injak gas meninggalkan tempat itu. Dia terus berjalan sampai melihat ada warung-warung kopi di kanan jalan. Arda lalu berhenti di situ dan dengan masih trauma akan kejadian semalam, Arda memesan kopi dan memikirkan apa yang terjadi semalam. Sambil menikmati secangkir kopi pagi dan keindahan alam, dia memutuskan untuk menelpon keluarga Hana dan menceritakan semua kejadian yang dia alami. Keluarga Hana pun meminta maaf kepada Arda. Akhirnya, Arda pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia putuskan untuk tidak berjalan malam lagi, tapi hanya siang hari saja, karena masih trauma dengan kejadian itu. Tapi gangguan-gangguan dari Hana masih saja muncul selama perjalanan. Sampai akhirnya Arda sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan dari Hana sampai sekarang. Seperti ketika Arda kembali mampir ke rumah Hana dan berpamitan kepada orang tua Hana untuk pulang ke kotanya. Arda mungkin akan lebih sering mengalami gangguan karena saat ini dia sedang dekat dengan Wanda, adik Hana. Sekian cerita dari Mas Arda. Terima kasih untuk semua yang telah menyimak. Ayo bagikan cerita kalian juga. Terima kasih Mas Arda yang telah membagikan pengalamannya untuk kita semua. Semoga kisah Mas Arda selanjutnya lebih indah. Dan kita doakan semoga sama Mbak Wanda bisa berlanjut ya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Terima kasih sudah memberikan komentar-komentarnya dalam setiap video. Saya usahakan membalasnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan semangat kalian biar kita juga makin semangat menghadirkan video-video baru untuk kalian. Baiklah teman-teman, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat, selamat santap sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.